Sadis. Tunjangan kenakalan Johnny Plate 500 juta rupiah setiap bulan. Jadi ada dua peristiwa, dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi, bahwa kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu? Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Johnny Plate, di reshuffle-nya kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden, dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai ini dan sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Begitulah kura-kura, bukti sahih ciri khas tipikal pejabat negara pembual dan kemaruk yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya. Berbagai kekonyolan dan kengawuran dilakukan Johnny Plate tanpa sadar sebagai bentuk kebodohannya dalam bekerja. Bagaimana tidak bodoh? Salah satu modus operandi Johnny Plate untuk menikmati uang negara demi kepentingan diri sendiri dan golongannya, yaitu meminta jatah tunjangan kenakalan sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya. Fakta itu diungkapkan oleh Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitex Media Sinergi, saat diperiksa Kejaksaan Agung dalam kapasitas mereka sebagai tersangka dalam bekas skandal korupsi yang melibatkan Johnny Plate itu. Anang Ahmad Latif
Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, sama-sama mengakui saat diperiksa Kejaksaan Agung bahwa permintaan anggaran dana tunjangan kenakalan itu disampaikan langsung oleh Joni Plate di ruang Menteri Komunikasi dan Informatika. Joni Plate yang dalam aktivitasnya saban hari menggunakan mobil paling mewah, Mercedes Maybach S-Class $650 dengan harga 6 miliar rupiah lebih itu, praktis mengantongi dana tunjangan kenakalan sebesar 12 miliar rupiah selama 2 tahun dengan kalkulasi 500 juta rupiah saban bulannya. Memang enak sih nyari duit di negara ini kalau sudah menjabat sebagai menteri, sebab anggaran tunjangan kenakalan Joni Plate itu sudah dikantongi Joni Plate dalam kurun waktu Januari tahun 2021 hingga Desember tahun 2022 dengan setoran 500 juta rupiah tiap bulannya. Dana tunjangan kenakalan itu dianggarkan dalam proyek bakti Kemenkominfo tahun anggaran 2021 sampai 2022 dalam pembangunan BTG 4 paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah itu. Sadis memang, tapi itulah tipikal ular beludak yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan golongannya. Sejak dini, proyek mega raksasa itu sudah terpetakan dalam benaknya. Apa yang harus dilakukannya demi kepentingan pribadi dan korporasinya. Entah apa yang dimaksud dengan tunjangan kenakalan itu, saya juga tidak mengerti dan bingung. Apakah itu dana untuk dia dan gerombolannya main perempuan, karaoke, pijat plus, pesta bejat, nonton striptease, dan lain sebagainya, supaya lebih semangat lagi bekerja, atau barangkali untuk balas dendam masa kecil di kampungnya, dulu miskin dan kurang bahagia. Entahlah, namun fakta ini membuktikan perilaku bejatnya Joni Plate yang mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan perannya sebagai pejabat negara yang wajib mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Sebab istilah tunjangan kenakalan itu konotasinya tentu saja negatif, bukan sesuatu yang positif. Apalagi dana itu diembat dari APBN yang peruntukannya notabene demi kemaslahatan rakyat banyak. Yang konyolnya lagi, Surya Paloh bilang dia sudah tanya langsung ke Joni Plate soal keterlibatannya dalam korupsi BTS 8 triliun rupiah itu. Joni Plate pun menjawab bahwa dia tidak korupsi. Hal itu sangat diyakini Surya Paloh. Lalu dia dan para komplotannya meyakini bahwa Joni Plate telah dengan sengaja dijadikan korban politik untuk menjegal Anies. Tentu saja itu anggapan sepihak dari Surya Paloh yang telah dengan sengaja menggunakan senjata pemusnah massal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi berupa tudingan adanya intervensi politik. Surya Paloh dan gerombolannya kini sibuk memanipulasi opini publik yang sengaja mereka ciptakan untuk memperkeruh suasana. Padahal mana ada di dunia ini maling yang mau ngaku. Semua serba dipolitisasi dengan mengumbar permainan politik yang semakin kasar. Tipikal gerombolan yang pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah, pandai mempertontonkan pentas politik yang penuh wara dan sandiwara-sandiwara dan sandiwara-sandiwara munafik bersama para aktor licik lainnya yang penuh dengan tipu daya itu. Jika memang bejat, akui saja. Tidak perlu sok kritis sebagai pemerhati bangsa segala dengan jargon restorasi dan koalisi perubahan itu.
tapi membual dengan penuh tipu daya yang tanpa punya rasa malu justru menjilat ludah sendiri. Seakan masyarakat luas tidak kenal siapa Anies, siapa PKS, siapa Demokrat. Yang terkenal biangnya pat kulipat dengan Pemeo. Dalam politik, mana ada makan siang yang gratis. Sekarang, baru Surya Paloh kena batunya. Galau berat dan berada di persimpangan jalan. Sebab ada tertulis, orang bermasalah sudah pasti berkumpul dengan orang bermasalah. Tunjangan kenakalan Johnny Plate itu fakta sahih yang tidak terbantahkan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Argo Javiras. Bagaimana menurut Anda?